warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sniffing di GNS 3. Perkenalkan, nama saya Nuri Nazrah dengan NIM 21051204056. Selamat datang di presentasi saya tentang sniffing di GNS 3. Kita akan membahas konsep, dasar, alat, dan praktek terbaik. Mari kita mulai. Yang pertama, apa itu sniffing? Sniffing adalah proses memantau dan menangkap paket data yang melewati jaringan. Ini dapat digunakan untuk tujuan baik atau buruk. Cara kerja sniffing, yang pertama, sniffing bekerja dengan menempatkan perangkat dalam mode promiskuous. Ini memungkinkan untuk menangkap semua lalu lintas. Lalu, untuk tujuan sniffing dapat digunakan untuk analisis jaringan atau mendeteksi masalah atau pencurian data sensitif. Yang kedua, ada jenis-jenis sniffing. Sniffing adalah teknik penyadapan data yang berjalan di jaringan komputer dengan cara menangkap dan menganalisis paket data yang dikirim antar perangkat. Sniffing sering digunakan untuk tujuan keamanan, troubleshooting jaringan, atau bahkan aktivitas ilegal seperti pencurian data. Jenis-jenis sniffing ada dua, yakni ada passive sniffing dan active sniffing. Untuk passive sniffing ada 4, yakni tidak mengganggu jaringan, sulit untuk dideteksi, dan digunakan pada HUB. Contohnya bisa menggunakan Wireshark. Lalu untuk active sniffing itu bisa mengganggu jaringan, sama sulit dideteksi, digunakan pada HUB, dan contohnya juga Wireshark. Untuk yang pasif itu bisa menggunakan Wireshark dan TPC-DAM. Lalu untuk yang aktif bisa menggunakan EtherCAT CAN Enable. Sniffing bisa digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Penting untuk memahami jenis-jenis sniffing agar dapat melindungi jaringan dari ancaman cyber. Untuk konsep dasar jaringan, yakni untuk memahami sniffing perlu mengetahui beberapa konsep dasar jaringan, seperti protokol TCP atau IP dan model OSI. Yang pertama, protokol TCP atau IP, yakni protokol komunikasi standar yang digunakan di internet. Lalu yang kedua, ada model OSI, yakni menggunakan kerangka konseptual untuk memahami fungsi jaringan. Yang ketiga, dapat menggunakan paket data, yakni unit dasar informasi yang ditransfer melalui jaringan. Untuk pengenalan GNS 3, yakni adalah platform simulasi jaringan grafis yang memungkinkan untuk membuat dan menguji topologi jaringan virtual. Simulasi jaringan nyata, virtual lingkungan yang aman, yakni bisa digunakan menjadi uji coba konfigurasi jaringan. Mengatur lingkungan GNS 3, kita perlu mengatur lingkungan dengan benar, termasuk menginstal dan mengkonfigurasi perangkat virtual. Yang pertama, bisa instalasi GNS 3, unduh dan install GNS 3, lalu konfigurasi atur perangkat virtual, dan yang ketiga bisa menggunakan topologi buat topologi jaringan. Alat-alat sniffing populer, ada beberapa alat yang populer. 2 di antaranya adalah Wireshark dan TCP-DAM. Untuk Wireshark, yakni adalah analis paket grafis yang kuat, sangat mudah digunakan. Sedangkan TCP-DAM, yakni bisa menggunakan alat baris perintah yang fleksibel.
berguna untuk capture. Lalu untuk demo praktis, mari kita lakukan demo praktis sniffing dengan GNS3. Kita akan menggunakan WIRSEC untuk menangkap dan menganalisis paket data. Yang pertama, jalankan DNS, buka GNS3 dan mulai simulasi. Apabila sudah menjalankan GNS3, kita bisa mulai untuk meluncurkan WIRSEC dan pilih interface. Dan yang ketiga, bisa menggunakan tangkap paket. Mulai menangkap paket data. Analisis data sniffing. Setelah menangkap data, kita perlu menganalisnya. Yang pertama, perhatikan header. Lalu yang kedua, bisa memperhatikan payload. Dan yang ketiga, bisa memperhatikan pola lalu lintas. Etika dan legalitas sniffing harus dilakukan secara etis dan legal. Dapat izin sebelum memantau jaringan yang bukan milik Anda. Yang pertama bisa izin, hukum, dan etika. Kesimpulan dari sniffing GNS3 yakni adalah kita harus bisa memiliki pemahaman dasar tentang sniffing di GNS3. Ingatlah untuk selalu bertindak secara etis dan legal. Yang pertama, pahami konsep dasar. Lalu yang kedua, gunakan alat dengan bijak. Yang ketiga, bertindak secara etis. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi di GNS3 dan VirtualBox. Lalu kita bisa melanjutkan di WIRSEC untuk mencoba simulasinya. Saya di sini akan melakukan praktikum, yakni mencoba sniffing di 2 komputer. Kemudian ada orang ketiga melakukan sniffing dengan bantuan tools GNS3. Untuk sniffingnya sendiri menggunakan website, langsung saja kita buat PC pertama dan PC kedua. Lalu kita sambungkan. Lalu jangan lupa kita running. Kita tunggu. Kita tunggu dulu sampai kemudian nanti di 2 PC ini akan sharing file rahasia, yakni berisi bunuh raja malam ini. Kemudian file tersebut di copy ke PC 1. Karena tidak ada enkripsi, maka orang ketiga akan membaca pesan tersebut. Sebelum itu kita akan menyeting IP PC 1 dan PC 2. Kita tunggu dulu. Nah, apabila sudah terbuka, kita coba buka di bagian
network. Kita buka lokalnya, properties, kita isi IP-nya, IP address-nya di PC 1 maupun PC 2. Kita ketik juga IP-nya, kita bedakan jadi nomor 2, di OK, lalu di close. Apabila sudah, kemudian kita akan mencoba tes apakah sudah connect PC 1 dan PC 2, yakni dengan cara buka command prompt, kita ping dan klik dan tulis IP address-nya buat PC kedua. Nah, sudah terhubung. Lalu kita buat file di PC kedua. Kita buka dulu, kita buat folders. Kita buat dokumen tentang rahasia. Dokumen rahasia. Kemudian isi dengan tulisan bunuh raja malam ini. Lalu kita save. Kita cek. Apabila sudah tersave, kita cek, kemudian kita sharing file ke PC 1, di cut. Sebelum itu kita size folder, kita OK, lalu kita buka file tersebut di PC 1, kita run, diubah ke IP PC 2, kita klik OK, maka file rahasia akan muncul. Tapi sebelum itu kita kembali lagi ke JNS3. Kita capture di tengah, klik kanan dengan cara klik kanan, maka langsung muncul di Wirsec. Kita tunggu dulu, Wirsec sedang berjalan. Lalu IP terakhir itu angka 3 di nomor 3. Kita copy dulu filenya di My Document, lalu dipaste. Lalu kita lihat tem yang masuk. Terakhir 180, kita stop dulu. Kemudian kita akan mencari yang ada tulisan red-nya. Kita cari yang mana ada pesan rahasia. Kita cari yang ada red-nya. Nah, ditemu sudah bunuh raja malam ini tulisannya.